Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Setiap bid'ah yang berlandaskan hadis maudhu atau palsu, Pak. Jadi maudhu atau palsu. Jadi palsu itu, Pak, hakikatnya tidak ada. Sama dengan misalnya uang palsu. Tahu, Pak? Itu uang palsu, uang atau bukan, Pak? Uang atau bukan? Dia uang tapi palsu. Dia uang tapi nilainya tidak ada apa-apanya itu. Hakikatnya bukan uang. Sama dengan hadis palsu, hadis maudhu. Semua bukan hadis, cuma disebut hadis tapi tidak ada nilainya. Kalaupun berkumpul banyak, uang palsu itu 1 koper, uang 100 merah-merah, dibawa di bank yang ada alat ahlinya tahu bahwa ini palsu, tidak akan diterima, tidak akan ditolak. Biar disimpan itu di rumah bertahun-tahun, sewa mobil, polisi ke bank, bilang ini palsu, Pak, ini bukti alatnya, maka itu ditolak oleh yang punya ahli. Sama dengan hadis maudhu palsu. Kalau disandarkan kepada Nabi itu hakikatnya tidak ada, Pak. Contoh hadis-hadis maudhu palsu termasuk di sini dhaif jiddan, lemah sekali berkenaan misalnya dengan berbagai ibadah. Tapi dasarnya itu dikerja hadis palsu. Dasarnya itu hadis dhaif jiddan. Contoh misalnya surah-surah, ada surah ini baca ini, surah ini baca ini, surah ini baca ini, surah ini baca ini. Nah, itu hakikatnya berlandas dengan sebuah amalan yang cuma dasarnya hadis-hadis lemah atau hadis-hadis palsu. Itu hakikatnya, Pak. Itu hakikatnya baru itu. Tidak ada di begitu Nabi. Dan itu agama, berarti masuk syarat 1-2. Tidak ada pun dalil pengumuman, dalil umum atau khusus, berarti terpenuhi syarat bid'ah itu. 1, 2, 3 terpenuhi. Menuntut ilmu misalnya, utlubul ilmu walau bisin, kan tidak ada begitu. Cuma kita sendiri yang selalu populerkan, ya. Kalau menuntut ilmu di negeri manapun, tidak mesti ke Cina. Siapa menuntut ilmu begini, banyak sekali hadisnya. Tapi sayangnya hadis dhaif atau hadis maudhu. Yang menuntut ilmu itu sendiri utama dengan banyak dalil-dalil, bukan pada hadis-hadis. Keutamaan puasa, Pak, banyak sekali puasa ini, puasa ini, puasa ini, puasa ini, puasa ini. Siapa yang mengamalkan sebuah puasa? Ada, saya dengar juga itu sekarang puasa Idris. Ya, kalau puasa Daud itu kan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu yang paling tertinggi kata Nabi SAW. Tapi ada sekarang ini mengamalkan katanya puasa Idris tiap hari. Tiap hari. Itu mengalahkan Rasulullah SAW. Mengalahkan Rasulullah SAW. Ya. Doa-doa wudu, ada doa itu ketika menyapu tangan, ada doa ketika menyapu mulut, berkumur-kumur, ada ketika menyapu muka, ada ketika mengusap ini, ada doa-doanya semua. Tapi kalau kita tanya di mana dalilnya, tidak ada. Paling ujungnya mengatakan baik. Baik itu harus ada dasarnya. Siapa mengatakan baik? Tentu Allah buktikan dengan Quran, tentu Nabi buktikan dengan hadis. Kalau tidak ada, cuma kita mengatakan baik.
nanti mencari pahalanya di sisi Allah. Ya Allah, mana lu doa-doaku waktu saya uduk begini. Kata Allah, siapa yang suruh begitu? Siapa yang suruh anda kerja begitu? Nah, kau tidak ada perintahnya, jangan dikerja. Koknya agama ini paling bagus kalau ibadah jangan dikerja kalau tidak ada dalil. Itu saya. Jangan dikerja kalau tidak ada dalil. Dalil itulah yang memerintahkan kita untuk melakukan. Demikian juga azan, doa. Karena saya dengar itu ada doa sebelum azan, ada juga macam-macam doa sesudah azan. Yang Nabi tuntun kita kerja. Yang dituntun oleh Nabi itu yang kita kerja. Demikian juga iqamah dan seterusnya. Kemudian menguburkan mayit, ada doa-doa ini. Meskipun sumbernya dari Quran, tapi kalau itu tidak disebutkan bahwa ini berkaitan dengan pekuburan, seperti ada orang biasa minha halaknakum, dia ambil tanah baru dia kasih dekatkan di pipinya, bilang kamu dari tanah dan akan dibangkitkan dari tanah, dan kamu akan juga kembali ke tanah, dikembali ke tanah, dibangkitkan dari tanah, asalmu juga dari tanah. Ini tidak ada. Penggunaan beduk sebelum azan, ya mungkin itu bisa di saat memang belum ada suara pengeras hari ini. Tapi masih banyak sekarang ini masjid-masjid ya sudah ada azan tapi masih ada beduk. Kalau maghrib 3 kali pukul, kalau duhur 4 kali pukul, subuh 2, dan seterusnya. Ada tawassul ini menjadikan perantara. Kalau saya mau dekat dengan ini, saya pakai perantara, dan yang paling jelek bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Itu jelek. Sudah meninggal itu Pak, jangankan Syekh Yusuf orang bilang Tuhan tak selamat, Rasulullah pun tidak bisa dijadikan tempat bertawassul kalau sudah meninggal Pak. Karena orang meninggal itu jangankan menolong orang lain, dirinya pun dia tidak bisa tolong. Itu satu contoh kaidah melakukan sesuatu tidak disyariatkan. Tidak ada tak disyariatkan, perkara baru. Ada dasarnya tapi hadisnya hadis maudhu.